Indonesia 3 partai saja, oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia. Sekarang kita akan benar-benar fokus penuh hanya pada sistem 3 partai politik di Indonesia, sebagai jalan penyelamatan bangsa dari kehancuran oleh oligarki, dinasti, dan politik uang yang dibungkus pencitraan suci tapi sebenarnya keji. Analisa ini ditulis dengan semangat kasih yang sederhana, demi kebenaran, keadilan, dan masa depan anak cucu Indonesia. Jalan pemurnian, jalan keadilan. 1. Mengapa harus hanya 3 partai? Karena bangsa ini sudah terlalu lama dipermainkan oleh banyak partai yang hanya menjadi kendaraan keluarga, proyek uang, dan alat penguasa yang haus kekuasaan. Di atas kertas, banyak partai membawa nama kerakyatan, keadilan, atau nasional, tetapi kenyataannya A. Mereka merampok anggaran rakyat. B. Membuat undang-undang demi pengusaha. C. Menjual jabatan demi uang. D. Memelihara media dan pengacara untuk membungkus kejahatan. Dan semua itu dilakukan atas nama partai politik. Semakin banyak partai, semakin besar peluang tipu-tipu, semakin sulit rakyat mengawasi, dan semakin kuat para mafia menyusup. 3 partai cukup. Indonesia bukan bangsa yang lahir dari banyak kepala. Indonesia lahir dari 3 kekuatan utama. Nasionalisme, Soekarno, Tan Malaka. Religiusitas, Hashim Asy'ari, Cokro Aminoto. Keadilan sosial, Sejahrir, Amir Syarifuddin. 2. Desain Indonesia 3 partai. Pertama, Partai Nasionalis Pancasila. Partai ini bukan milik satu keluarga, tapi milik bangsa. Teguh pada Pancasila, bukan partai yang memelintir sila-sila. Cinta tanah air, bukan menjual tambang ke asing. Tegas terhadap korupsi, bukan bersekongkol. Memiliki kader-kader lurus, jujur, dan berani. Kedua, Partai Agamis Demokratik. Partai ini bukan agama dijadikan alat, tapi agama dijadikan cahaya. Tidak sektarian, tapi membawa semangat ilahi dalam politik. Tidak membela kelompok saja, tapi membela keadilan universal. Mendidik rakyat untuk takut Tuhan dan jujur. Mengoreksi pemimpin, bukan menyembah pemimpin. Ketiga, Partai Keadilan Sosial Rakyat. Partai ini bukan populis palsu, tapi tulus menyatu dengan derita rakyat. Hidup sederhana, berani melawan ketimpangan. Tidak korupsi, tidak sombong. Menolak pembangunan untuk konglomerat, dan memperjuangkan petani, buruh, nelayan. Tidak menjadi alat elit global. 3. Keuntungan sistem 3 partai. A. Menghadirkan kesadaran ideologis, bukan transaksi. Partai tidak akan didirikan asal-asalan. Setiap partai harus punya falsafah perjuangan yang jelas, bukan hanya pencitraan dan baliho. B. Menghapus politik dinasti dan keluarga. Kita hentikan model anak istri keponakan semua ikut partai. Dalam sistem 3 partai, pintu terbuka bagi rakyat murni dan jujur yang selama ini tidak punya kendaraan politik. C. Mempermudah pengawasan rakyat. Saat ini rakyat tidak bisa awasi 20 lebih partai. Tapi kalau hanya 3, kita bisa tahu siapa korup, siapa bersih, siapa pura-pura. Rakyat bisa menjaga sistem lebih efektif. D. Mengurangi korupsi anggaran. Karena tidak banyak kursi diperebutkan oleh banyak partai, maka biaya kampanye tidak gila-gilaan. Politik akan kembali ke panggilan, bukan proyek. E. Menghapus alat militer dan ormas partai. Salah satu kanker demokrasi kita adalah partai punya pasukan jalanan, kelompok preman, dan media sendiri. Ini berbahaya dan harus diputus total. F. Menyatukan kekuatan bangsa, bukan memecah. Dengan 3 partai yang mewakili 3 roh bangsa, maka setiap rakyat punya rumah yang sejati. Tidak perlu bikin partai sendiri karena kecewa. 4. Apa kata Allah? Suatu kerajaan yang terpecah-pecah akan runtuh. Dan saat ini, Indonesia adalah kerajaan yang terpecah oleh A. Partai-partai yang menjadi kerajaan kecil. B. Dinasti yang menjadikan rakyat budak elektoral. C. Hukum yang disandera partai dan pengusaha. Allah tidak membangun Babel. Allah membangun Yerusalem. Yerusalem hanya 1, bukan 20. 5. Seruan kepada bangsa. Wahai rakyat Indonesia, saatnya kita bersatu, bukan di bawah satu tokoh, tapi di bawah satu prinsip, bahwa politik itu suci, jika dijalani dengan takut akan Tuhan. Hapus partai yang palsu, mergerkan semua ke dalam 3 partai sejati. Bangun dari tidur, serukan kebenaran, tertibkan undang-undang. Bersama Presiden Prabowo yang punya nyali, jika dia sungguh cinta bangsa, maka reformasi partai harus menjadi langkah pertama. Jika tidak,
kita akan jatuh ke lubang yang sama. Banyak partai, banyak tipu daya, dan tidak ada kasih bagi rakyat.